fast. From this old town we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time with me. Escape this time with me. We could rent a room and watch the stars dance round the moon. Fall asleep to the sounds of the sea. With you right by my side, it's such a sweet life. Escape this time with me. Escape this time with me. Nowhere else to be. Escape this time with me. Escape this time with me. Happy birthday, Sherry. Escape this time with me. Nowhere else to be. Escape this time with me. Ada klinis juga lagi. Sekarang kita ada di New Zealand lagi, mau bikin vlog, tapi kali ini kita akan mengitari beberapa daerah di North Island. Ya, Jadi kita mulai trip kita dari Wellington menuju ke daerah Gunung Taranaki. Tapi di malam pertama kita menginap dulu di daerah Pakaraka di antara Wellington dengan Gunung Taranaki. Iya. Karena jaraknya terlalu jauh. Jadi dari Wellington sendiri ke Pakaraka itu sudah 3 jam. soalnya kita kemarin baru jalan dari Wellington juga sekitar jam 9 malam. 9 malam ya. Karena reschedule pesawat tapinya itu. Padahal ini Airbnb-nya tuh ada saunanya kita, tapi sampai sempet gak nyobain. Iya, Yuk kita tur Airbnb dulu ya. Jadi Airbnb-nya itu terpisah dari rumah owner. Lokasinya tuh di belakang rumahnya ownernya. Dan ini tempat parkir mobilnya. Di sini tuh dia punya back garden, gede banget. Lalu yuk masuk ke dalam. Nah ini daerah di depan pintu masuk si Airbnb-nya ini ada tempat duduk-duduk. Lalu ada alat barbecue dan juga ada tempat saunanya. Ini living roomnya, ada sofa. Di sini ada dapurnya, cukup lengkap, ada kulkas, microwave, oven, mesin kopi, alat pemanas air. Terus dia kasih susu, kopi, teh juga. Lalu di sebelah sini kamar mandinya, estetik banget ya. Gue seneng sih corak lantainya. Lalu ini kamar tidurnya, cozy. Semalam tidur langsung lap mungkin karena tambah capek juga. Gue seneng desain rumahnya estetik homey gitu. Sekitar jam 11 kita baru jalan dari Airbnb. Kita suka banget suasana di sekitar sini. Terutama suara kicauan burung yang banyak dan beragam. Baru mau keluar dari properti ini, kita diajak main sama salah satu penghuni di sini. Hari ini paginya sangat mendung, tapi menuju ke siang udah lebih ada
matahari. Ya berawan gitulah ya cuacanya. Betul. Gimana menurut lu setelah dari South Island terus sekarang di North Island? Menurut lu landscape-nya gimana? Baru sehari. Baru dikit sih, iya. belum banyak. Belum banyak explore sih, baru sehari. Tapi sejauh ini? Sejauh ini sepanjang mata memandang, sapi-sapi seperti biasa menghiasi. Udah sampai ya? Pusat. Saya masuk ke daerah Jurassic gitu. Oh, jadi gate-nya buka otomatis setelah push button ya? Di perjalanan kita berhenti dulu di Rotokare Scenic Reserve buat makan siang dulu karena kita belum makan dari pagi. Kita mau makan granola sih sama susu biar cepet. Cukup kali ya? Oke, kita udah beres makan siang. Sekarang kita mau jalan dikit. Jadi di sini tuh ada dua macam jalan. Jalan yang pertama tuh cuman mengitari sekitar danaunya. Danaunya ini agak gede, 17,8 hektar. Jadi sini 4 km, sekitar 1,5 sampai 2 jam. Lalu ada satu lagi trekking lebih panjang, namanya Ridge Trek. Dari sini naik ke atas, diturun lagi di sini. Ini Ridge Trek yang lebih panjangnya. Tapi kita hari ini bakal cuman milih yang ini aja, yang Lake Rotokare Walkway. Jadi Rotokare Scenic Reserve ini tuh untuk melindungi ekosistem New Zealand, di mana mereka tuh berusaha melindungi dan memperbanyak fauna-fauna yang ada di ekosistem ini. Nih di sini kita tuh di visitor centernya, mereka tuh memberikan edukasi apa sih yang terjadi gitu dan apa yang mereka lakukan untuk melindungi dan apa pentingnya ekosistem itu gitu. Seperti ini contohnya, ada mereka di sini tuh bilang mereka punya ekosistem wetland, lowland forest, and swamp forest, di mana ketiga jenis ekosistem ini tuh udah semakin jarang di New Zealand, padahal penting banget ini tuh untuk ekosistem. Sekarang kita lagi jalan di sanctuary-nya. Oh, ini Lihat-lihat ternyata ada apa di sini. Ternyata ini reserve trust-nya baru dibikin 2004 sama grup lokal katanya. Mereka tuh concern kalau misalnya habitat di area Rotokare ini tuh sudah mulai berkurang katanya. Jadi banyak orang tuh volunteer dan nge-sponsor untuk melindungi habitatnya dengan cara nangkep binatang hama gitu supaya melindungi native birds mereka. Ya, tadi memang di depan sana ada contoh-contoh trapnya gitu ya. Dan ini tuh katanya the largest fenced natural wetland in New Zealand. Oh. Jadi mereka tuh punya predator proof fence yang mengelilingi area ini tuh sepanjang 8,2 km. Ya. Wow. Jadi tadi binatang-binatangnya juga beragam dan banyak banget ya di sini ya. Banyak burung-burungnya gue belum pernah lihat sebelumnya. Banyak banget kan suara burungnya. Jadi kalau ke reserve gini tuh enak banget, rasanya damai banget. Tiba-tiba pengen berhenti, diem, cukup buat ngedengerin suara-suara burung. Oh, ini tuh feeding stations katanya. Jadi tempat untuk kasih makan burung yang didesain sama dikembangin sama Hihi Recovery Group. Jadi Hihi tuh nama burungnya. Ini tuh dia ngasih makanannya air gula sebagai makanan supaya Hihi tuh bisa survive sama bisa beranak biak.
Itu kayaknya berarti burung di dalam situ burung hihi. Tadi lagi udah mau jalan ke New Plymouth dari Rotokare, tapi pas jalan pulang ternyata dilihat lagi jalanannya bagus banget, jadi kita berhenti dulu bentar. Terus pas lihat ke kiri, ternyata Gunung Taranakinya, aduh rambut gua sedikit kebuka tuh. Nice, padahal tadi pagi tuh mendung dan berawan banget. Jadi Gunung Taranaki itu mirip kayak Gunung Fuji di Jepang gitu ya. Ya, Little Gunung Fuji katanya. Ya, ada saljunya gitu di atasnya. Sekarang kita lagi jalan menuju mau ke New Plymouth, tapi kelihatannya kita jadinya mau ke Airbnb dulu. Airbnb-nya ini menarik banget, nanti kita lihat ya. Terus tadi dari Rotokare Scenic Reserve itu tempatnya menarik banget sih ya. Iya, ada gunung. Dia kayak bersahabat banget sama manusia, ngedeket-deketin terus ya. Ya. Kayak penasaran gitu dia. Jadi di belakang gua, bangunan unik ini adalah tree house Airbnb kita malam ini. Gue dari kecil udah lama banget pengen tinggal di tree house, dan akhirnya hari ini kesampaian buat tinggal di tree house. Tree house ini tuh dia menang Best Small House Award tahun 2022, dan dia off-grid, yaitu dia memproduksi listriknya sendiri. Yuk, sekarang kita cek Airbnb-nya. Jadi di sekitar tree house-nya ini ada beberapa fasilitas. Kayak gini, dia nyediain ayunan. Lalu di situ itu tuh tangga masuk untuk ke jalan trekking di sekitaran propertinya dia. Dan di sini di atas itu ada jemuran baju. Jadi dia tuh nyediain mesin cuci baju dan kita bisa ngejemur di sini. Nah, ini tuh tali untuk buat nurunin jemurannya. Nah, pelan-pelan diturunin. Nah, ini kita masuk tree house-nya dari sini, dari tangga melingkar ini. Ini lantai pertamanya, cuma ada kamar mandi. Yuk kita lihat. Lucu banget, warnanya pink dan jendelanya bulat-bulat semuanya. Ada wood sculpture eel, gantungan handuk. Lalu ini shower di atas ini. Ada wastafel, lalu toiletnya seperti biasa di situ. Cerminnya bulat. Dan dia ngasih kayak papan kayu untuk injakan kaki pas mandi. Lalu di sini tersembunyi ada mesin cuci. Jadi tree house ini tuh dia punya 2 lantai. Lantai pertama kamar mandi ini, dan sekarang kita mau lanjut nunjukin lantai 2. Tangga lagi di sini. Ini lantai 2-nya. Di sini ada meja makan dengan kursi, jadi kita bisa duduk makan sambil lihat hutan di sekitarnya. Lalu ada kursi gantung dan juga ada bathtub untuk rendaman air panas. Dan sesuai dengan namanya tree house, jadi si rumah ini tuh dibangun di antara pohon-pohon besar. Dan yang lebih uniknya lagi, yuk kita lihat ke situ. Tada! Jadi di sini ada serodotan. Jadi kalau kita pengen quick exit, tinggal turun aja lewat serodotan ini. Dan ada juga meja makan lagi dengan kursinya. Terus di sini ada jendela. Jendelanya langsung buat bisa lihat ke dalam rumahnya. Yuk kita sekarang cek isi rumahnya.
Begitu masuk area dapur dulu. Jadi di kiri ada meja pantry, wastafel. Di kanan ada kompor dan ovennya. Microwave juga, ada toaster. Dan di belakang gua itu area duduk-duduk. Dia tuh pemandangannya tuh si serodotan yang tadi kita lihat dari pertama masuk. Ini area living roomnya. Ada pemanas. Dia udah nyediain kayu bakarnya. Lalu naik tangga sini, area tempat tidur. Jadi kalau dari luar kelihatannya cuma 2 lantai, tapi sebenarnya kita bisa naik tangga lagi dari area lantai 2 buat ke area kamar tidur ini. Di sini ada ranjang buat 2 orang, ada meja dan kursi, jendela yang bisa dibuka, dan juga ada tirai jendela yang bisa dipakai untuk jadi layar proyektor. Si proyektornya sendiri tuh kecil banget, ada di atas, nggak kecil banget, kecil, ada di atas ranjang. Karena gue mau nunjukin fasilitas sekitar treehouse-nya. Jadi jembatan ini tuh menuju ke area makan outdoor. Dan di belakang gua treehouse-nya. Lihat tempat pohon ini, dia tuh bagian dari struktur treehouse-nya. Kita meluncur. Sekarang kita baru mau lanjut ke New Plymouth. Jam berapa? Jam 8:30 malam ya ini. Karena Airbnb-nya terlalu cozy, terlalu bagus, terlalu unik. Iya. Karena udah kemalaman, ujung-ujungnya kita nggak jadi ke New Plymouth ya, Sher ya? Enggak. Jadi kita makan malam di treehouse. Masak apa? Indomie telur. Oke. Jam 22.40 kita mau coba lihat glowworm. Kita baca di guide Airbnb-nya itu katanya ada glowworm di sekitar area properti ini. Jadi kita mau coba jalan, makanya pakai senter ini. Dan katanya suhu di luar itu 11 derajat, tapi berangin jadi kelihatannya bakal lebih dingin daripada 11 derajat. Muter-muter, akhirnya kita ketemu pintu masuknya di sini. Iya, jadi kita udah muter-muter sampai masuk kandang domba. Hampir menginjak ee-nya. Iya, nyasar-nyasar ke rumah kosong. Iya. Nyasar kita. Tadi nemu glowwormnya di hutan, warna biru-biru gitu. Cuman kalau di kamera agak sulit ditangkap sih. Sekarang kita mau beres-beres dulu, istirahat, karena besok kita mau lanjut jalan lagi. Kita hari ini mau hiking. Iya, mau ke Taranaki. Iya. Boracay Circuit Towns. Nah, iya itu. Jadi lagi ngambil jemuran dulu. Yes. Karena kemarin kita nyuci. Ini barang-barang yang tadi diluncurin dari atas. Nah, biar cepat. iya dia nggak bulak banget. Tapi basah jadinya. Soalnya serodotannya basah. Tupai kelinci Han, so cute Han. Gila anjir, bagus bisa. Ya.
pendakian kali ini jaraknya sekitar 10 km PP atau sekitar 6 jam PP. Kita mulainya dari Manggorei Trek Trailhead. Sarapan pagi dulu. Granola. Super simple. Oke, hari ini kita bakal ke Powakai Tans. Start dari Manggorei. Dari sini Manggorei Trek sampai ke Powakai Hut, lalu ke Powakai Tans. Katanya sih sekitar 5,9 kilo 3 jam dari Manggorei Kapak. Oke, yuk. Kamu puasa juga nggak? Sok duluan. Oh shit. Baru sejaman, Ya, lumayan ya, capek juga. kalau treknya sih udah ada pet kayunya gitu ya. Tapi banyaknya jadi bentuknya kayak tangga gitu. Iya. Lumayan juga, capek. Iya, istirahat dulu bentar. Jadi kita duduk di tangga aja ini. Treknya lumayan sepi sih. Gak dari tadi jarang banget ketemu orang ya. Paling beberapa aja. Sekarang ada di Powakai Reflective Tans. Tadi pas kita nyampe, hoki banget, sempet kebuka bentar si gunung Taranakinya. Jadi di belakang si lake ini tuh ada gunung Taranaki, cuman sekarang ujungnya tuh ketutup lagi sama kabut. Cuman tadi kebuka bentar banget. Dan ini tuh danaunya harusnya reflektif. Jadi kalau dia nggak ada angin, dia tenang dan bisa ngerefleksiin. Jadi kayak kacanya buat si gunung ini. Dan di sekitar danau ini tuh sudah dibikin trek buat kita bisa jalan mengitari trek, tapi harus tetap ada di trek ini, nggak boleh keluar dari trek ini. Jalan balik udah kedinginan kita. Iya. Anginnya nusuk banget. Iya. Aduh. Sekarang kita lagi di supermarket, lagi belanja dulu Ya. untuk makan beberapa hari ke depan. Karena tadi pagi kita cuma makan granola Sama susu. sama susu. Terus Siangnya ini cuma makan soy joy. Soy joy. Oh my god. Udah kehabisan makanan kita. Berhenti bentar di Victoria Park Stratford untuk makan siang. Kita makan apa sih, Er? Kita mau bikin wrap pakai daging ayam. Tadi beli di supermarket. Jadi ini tuh kalau kelihatannya dia kayak satu kotak gini, tapi begitu dibalik dia bisa 2 porsi. Jadi cuman kayak simple aja sih, cuman wrap, ditaruh daging ayam suwir, terus dilipat nanti makan udah. Pakai sambal tentunya ya. Yes. Sambal gratisan dari Hokben. Ya oke. Oke lah. Lanjut jalan lagi menuju Airbnb hari ini, tempat berikutnya.
These days are running slow. Sunsets and shores far from home. Headlights are shining on the sea. No place on earth I'd rather be. And I could try to just follow the swell, but I'll never find this anywhere else. Ini jalanan ke Wangamomoa bagus banget. Sepanjang jalan, wow. Come to Wangamomoa. Mau dicari di sini? Toilet. Nah, ini toilet. Wangamomoa merupakan kota kecil yang dideklarasikan sebagai republik oleh penduduk setempat. Walaupun penduduknya hanya 30 orang, tapi Wangamomoa mempunyai presidennya sendiri. Seluruh kotanya bisa dilihat di peta kecil ini. Karena Wangamomoa adalah sebuah republik, maka kita bisa minta cap di paspor kita ketika masuk ke wilayah ini. Setelah eksplor Republik Wangamomoa, kita lanjut jalan menuju tempat bermalam hari ini. Jalur yang kita lalui adalah Forgotten World Highway. Walaupun jalur ini cukup sepi, tetapi sangat indah. Terbalik dulu. Dan tadi kita lihat tempat spot buat parkir mobil. Iya, ada view yang bagus. Ada tempat lookout. Bagus banget ini view point-nya. But I'll never find this anywhere else. And I could try to just follow the sweat, but I'll never find this anywhere else. I'll never find. Wah, ada sapi nyebrang. Tuh ada anaknya tuh. Mana? Oh, lucu banget. Hai. Tuh ada sapi nyebrang lagi, jadi harus hati-hati nyetirnya. Banyak sapi di jalan di sini. Banyak banget. Bener-bener pinggir jalan. Dan banyak. Hati-hati. Itu panik. Hati-hati, hati-hati.
Jadi kita udah nyampe di penginapan kita hari ini. Kita nginepnya hari ini kayak di campground gitu. Namanya Bushland Campground. Pelosok sih tempatnya, tapi suasananya kelihatannya ini enakan banget nih. Kesan pertama gue seneng tempat ini karena banyak banget suara burungnya. Lalu gak ada sinyal, jauh dari mana-mana, cocok banget buat tempat healing. Dan di sini tuh campgroundnya ada beberapa pondok yang bisa kita pilih. Yuk, coba kita sekarang ke front office-nya. Sekarang ada di office-nya, lagi nyari orangnya, tapi ternyata dia udah ninggalin notes buat kita. Katanya kamarnya itu yang ketiga paling ujung dari kiri. Jadi kita mau langsung ke kamar aja. Padahal kita belum bayar loh. Iya, kita belum bayar. Baru booking doang, orangnya nggak tahu kemana. Jadi di sini ternyata ada beberapa aktivitas. Kalau udah malam, bisa bikin api unggun, glowworms, call of the owl, pets on the river, wood-fired pizza oven, $10. Ini pondok kita untuk malam ini. Ini ada terasnya dengan 2 kursi dan 1 meja kecil. Bisa buat duduk-duduk nyantai. Nah, ini kamarnya. Nah, di situ ada jendela. Di sini ada meja. Dan ini kasurnya. Dan naruh barang. Sekarang kita mau jalan ke sungai. Tinggal ada kayak area kayak jalan turun dari properti ini buat ke sungai. Iya. Kita mau lihat sungainya. Kita mau lihat kayak apa ya. Nice banget ini. Sayang kita lupa bawa teh. Bening banget sih airnya. Jadi pengen berenang. Dingin, Cet? Bukan dingin tapi seger. Segar ya. Tapi sekarang masalahnya udah mau jam 8 malam ya. Betul. Mungkin besok pagi. Maybe. Sekarang Sherry lagi masak makan malam dulu di dapur komunalnya. Makan malam kita hari ini apa sih? Tumpah gitu. Iya, dikit. Mie instan lagi. Mie instan pakai telur ceplok. Merek tadi apa? Trident ya? Trident. Product of Thailand. Kayaknya enak. Yuk makan, udah lapar banget. Pagi. Aduh, kesiangan bangun kita. Ya, harusnya udah bangun jam 7, tapi kita baru bangun jam 9, soalnya tempatnya cozy banget. Iya. Begitu buka pintu kamarnya, jreng. Langsung suara burungnya banyak banget, banyak macamnya juga. Udah, gila, bagus banget. Sekarang kita mau sarapan dulu sama cream soup. Instant dan chicken tomat. soup. Ya, cream soupnya tapi kecairan tuh. Water soup. Sama tomat. Sebelum makan, room tour dulu sebentar kitchennya nih. Nah, ini ada kompornya di sini. Ini sinknya buat cuci-cuci.
piring, gelas udah disiapin dan peralatan masaknya juga. Di sini ada kulkas buat nyimpen bahan makanan. Lalu di depan juga ada kompor lagi. Dan ada alat barbeque, ada teras dan meja panjangnya. Saatnya kita makan. Tomat. Ada rasanya. Jadi di sini tuh ada peternakan lebah menghasilkan manuka honey namanya Powatu honey. Dan ini tuh sarang lebahnya nanti bakal dikumpulin dan diproses menjadi manuka honey. Tempat pengolahannya itu ada di dekat si Bushland Campground. Jadi kita sekarang lagi jalan mau ke Eketahuna Motor Camp dari Bushland Campground. Jadi hari ini perjalanan bakal panjang banget. Kita belum bisa tahu sih berapa lama karena kita masih belum ada sinyal dari Bushland Campground sampai sini pun belum ada sinyal. Iya. Itu Eketahuna daerah Tararua ya? Daerah Tararua betul. Sedangkan ini tuh di daerah Wanganui. Nanti jadi kita bakal turun ngelewatin antara Wanganui dan Tongariro jalanannya. Morning color lights up, pulls you right on through the door. So Stop dulu. Iya, ngambil cemilan ya. Sekalian menikmati view yang bagus tuh. I know a place where the sun shines every day. So come with me, and I'll take you there. I'll take you there. Dari awalnya hutan, terus bukit hijau, bagus sih. Gak bisa dijelaskan dengan kata-kata pokoknya. Iya, dan video juga. Iya betul, nggak bisa merangkum semuanya ini videonya juga. Jadi walaupun jalanannya banyak belok-beloknya ya, tapi menurut gua sejauh ini worth untuk dilewatin ya. Apalagi jalannya sangat sepi. Tengah jalan kita nemu ini ya, Lang Oha. Camping area gitulah. Coba kita cek kayak apa. Kalau tempatnya oke, mau makan siang di sini ya. Tempat campingnya ini kurang lebih kayak gini nih. Ini langsung ada sungai-sungainya di pinggir. Kalau tadi di area atas sana mah ada bangku-bangkunya sama parkiran mobil. Enakan sih. Tapi nggak ada tempat yang teduhnya kayaknya. Kita cari yang lain lagi aja. Coloring outside the lines, and you tell me you're just passing by. Jadi kita stop bentar. Tadi di jalan lihat ada tandanya Lavender Farm. Jadi kita berhenti bentar sini mau beli kopi soalnya. Beli apa sih? Beli sabun. Sabun apa? Lavender. Iya. Buat oleh-oleh mama. Oke. Drowning in your reasons why. Talk is cheaper with Tengah jalan kita nemuin ada Scenic Reserve gitu ya. Kita coba belok lagi untuk spot makan siang kita. betul. Coba kita lihat. Yuk kita makan siang. Ini aja. Kita makan siang di sini aja. Makan siang kita apa sih? Wrap ya? Ya wrap lagi pakai ham, Iya. pakai cream cheese. Sama Lalu udah ada blueberries. ada tomat juga ya. Ya, sama minumannya kombucha. Oke. Ya tomatnya udah di slice tadi pagi. Ini tempatnya Cozy. menarik ya. Iya. Simple sih, tapi ya itu tujuannya. Simple, cozy, beautiful. Good. Cream cheese. Kita beli cream cheese-nya yang udah ada campuran sama herb-nya. Jadi ada wangi-wanginya, enggak cream cheese doang. Yang gede lebih manis. running low on the borderlines. Talk is cheap and we're wasting time.
Kita sekarang lagi OTW ke daerah Gunung Ruapehu, mau ke Waitonga Falls. Dan sepanjang jalan ke sini tuh kita bisa lihat Gunung Ruapehunya masih ditutupin dengan salju. Ya, bagus banget ya. Iya. Dan harinya pas, cerah banget. Waking up under all this rust, it's raining in my room. The water falls in pools until I'm getting carried. Berhenti bentar di pinggir jalan. Soalnya tadi lihat dari pinggir jalan banyak bunga kuning bagus. Come what may, but all this time I'm hoping for a sunny day. Kita udah nyampe di Waitonga Falls Walk. Ya. Jaraknya sekitar 4 km. Pulang 1,5 pergi. jam. Iya, 1,5 jam. Ya, ini tuh bagian dari Tongariro National Park. Kita akhirnya nyampe di Waitonga Falls. Itu tuh air terjunnya tuh di belakang. Perjalanan ke sini cakep banget view-nya. Dan gak susah ya, gampang. Iya. Makan malam dulu, beli roti di supermarket. Ya. Kemalaman kita masih belum sampai campground. Masih sejam lagi perjalanan ke campground. Jadi beli roti aja lah yang cepet. Sekarang udah jam berapa, Sir? Jam 9. Jam 9. Anjir, gelap pisan, Cok. Parah, gelapnya anjing. Bener-bener nggak ada lampu sama sekali di jalanannya. Harus pakai lampu jauh terus. Super sepi dan super gelap. Terus belok-beloknya cukup tajam. Semoga nggak kempes bannya. Beda, amit-amit pisan kamu teh. Jadi kita udah nyampe di penginapan kita malam ini. Eke Tahuna Motor Camp. Iya. Dan kita sewanya yang cabin per orang $25 per malam. Jadi untuk berdua $50 per malam. Tapi sebenarnya kamarnya itu bisa untuk 3 ya? 3 orang sih yang ini. Betul. Dan kamarnya luas sih. Ada meja, toaster, water kettle, ini ranjang, sofa, heater. Lalu ada kulkas juga, cukup lengkap. Oke lah ya. Betul. Ini tuh si tempatnya dikelola sama pasangan tua. Jadi tadi kita datangnya kemalaman dan dia buru-buru kesini untuk bukain kasih kunci kamar buat kita. Dia udah di rumah ya? Dia udah di rumah dan katanya udah tidur katanya. Dan dia cepet-cepet kesini lagi buat bukain pintu buat kita. Jadi kita kayak merasa nggak enak karena
datangnya kemalaman dan nggak ngabarin mereka. Iya. Dan untuk WC-nya di sini WC luar ya. Iya. Ada WC bersama gitu. Dan ada communal kitchen Dan juga. ada iya, dapur bersama juga. Iya. Nah, ini suasana pagi harinya di penginapan kita. Jadi di sini juga banyak camper van yang nginep di sini karena bisa ngecharge. Nah, sekarang Sherry lagi siap-siapin sarapan. Kita mau siap-siap juga karena kita hari ini mau hiking dan akan nginep di hut. Sarapan kita sama dengan lunch kemarin, cuman wrap dengan cream cheese dan ham. Ya. Dengan kombucha untuk minumannya pagi ini. Suasana di sini pagi walaupun cloudy, tapi enak, nggak terlalu dingin, sejuk kayak di Lembang. Lalu banyak banget suara burungnya lagi-lagi. Jadi kayak adem banget di sini. Nah, sekarang gue mau ngasih lihat fasilitas di Eke Tahuna Camping Ground. Nah, ini ada kitchennya di sini. Nah, ini kitchennya kayak gini, bersih dan lengkap peralatannya. Lalu lanjut lagi, di sebelah sini ada laundry. Nah, ini laundry. Nah, lanjut lagi, di sini toiletnya. Toiletnya kayak gini nih. Ya, bersih juga dan ada air panasnya. Oke, sekarang kita mau jalan ke titik awal pendakian kita. Nah, ini kota Eke Tahuna. Iya, kota kecil ini. Sekarang kita mau OTW ke... Hari ini bakal nginep di namanya Powell Hut. Itu di daerah Tararua. Sekarang kita mau jalan ke parkirannya dulu, sekitar 1 jam dari sini. Cuacanya hari ini katanya bakal mendung seharian dengan hujan. Bukan hujan, gerimis secara berkala. Tapi at least anginnya nggak gede untuk hari ini. Kalau kemarin katanya anginnya gede. Malam ini kita akan nginep di sini nih, Powell Hut namanya. 3 jam 15 menit lagi. Aku mah rasa peanut butter dan berry. Kalau yang kamu apa? Rasa kopi kenangan X Granova. Ya sih, wangi kopinya kerasa banget sampai sini. Keras nggak yang lu? Enggak sih, oke, enak. Yang gua agak keras. Dan gua nggak begitu suka yang terlalu lengket. Kalau kayak ini dia lengket banget soalnya. Yang lu lengket banget juga nggak? Iya, kayak beng-beng. Ya, gua nggak begitu suka sih yang lengket banget gini. Enak. Oke, beda pendapat. Wah, mantap gini. Cocok buat makan siang ini mah. Di atas batu. Nah, tuh view-nya. Nice. Wah. Nice. Makan siang dulu. Wrap dengan isi telur dan ham, cream cheese. Kali ini lebih enak ada telurnya. Oke. Lanjut jalan lagi. Mungkin sekitaran 2 jam lagi nyampe di hut. 2,5 jam ya.
Oke. Ya mau lanjut. Yuk, jam 3. Ambil blueberry dulu. Ya, masih lumayan jauh ya dari Powell Hut-nya. Heeh. Ambil blueberry dulu. Akhirnya sampai juga di Powell Hut. Tuh, Udah kelihatan. hatnya tuh. Tutupan kabut. Walaupun berkabut, dingin, sedikit gerimis, tapi tetap keringetan gara-gara nanjaknya. Kayaknya Tanjakannya 1,5 jam terakhir tanjakannya tinggi-tinggi. ekstrim sih. Tinggi-tinggi. Langsung naiknya banyak banget. Iya, iya. Jadi ini kamar kita malam ini di Powell Hut. Mau bikin kopi sama nyemil dulu ya? Yes. Ya, ini kita milihnya tempat tidurnya yang di atas. Iya. Udah cafe coffee mix seperti biasa. Masih tebal banget kabutnya. Kabutnya tebal banget sih Gue ini. sampai bisa lihat ini kayak partikel kecil si Kayak- embunnya tuh lewat. Iya. We'll go to the park, laugh away the blues. People will stare, asking have they lost their minds. And when it gets dark, we'll play our favorite tune, heart and soul. Dance under the moon. When my dreams get so hazy and skies become gray, you'll be the one to guide me home. Jadi untuk nginep di Powell Hut ini harganya $25 New Zealand per orang. Tipe kamarnya itu bunk bed. Jadi barengan sama orang lain gitu. Gak bisa milih kasurnya mau yang mana sih. Siapa cepat dia dapat. Terus di dalamnya itu ada 4 kamar. 4 kamar, satu kamar mungkin isinya bisa sekitar 8 Total sampai 10 kalau nggak orang salah ya. bisa 32 orang deh di sini. Terus ada dapur bersama juga. WC juga ada. WC bersama. Sama ada area makan juga di dalam agak besar. Mm-mm. Ada perapian, terus Iya. ada decknya juga panjang ini. Iya, kalau di dalam hutnya sih anget ya. Jadi makan malam kita hari ini super bihun. Iya. Kita pakai kompor camping sendiri karena kompor dari sini apinya agak kekecilan. Seperti suara lu yang kekecilan. Soalnya asa-asa anjir. Ini telurnya udah kita godok dulu tadi pagi, terus kita bawa yang udah dikupas. Bawa 2 buat malam ini bihun kuah, sama 2 buat besok pagi mie instan kuah. Kayaknya pertama kali kita vlog ini banyak orang. Sekarang udah jam 9 malam. Waktunya tidur. Soalnya besok Mau lanjut ke puncak. nggak terlalu jauh sih, berapa ya, setengah jam ya? Sejam ke puncak.
Hutnya rame banget sih ya. Penuh sih hari ini. Full book sampai Full ada 3 orang yang datang belum booking. Mereka akhirnya tidur di luar di deck. Iya. Untung mereka kayak bawa hammock sama sleeping bag gitu, jadi Iya. nggak masalah. Kayaknya mereka udah prepare sih, cuman ya ternyata booking hut itu penting karena ya rame gitu. Iya. Oh iya, hutnya ini harus booking online. Dan udah bayar online juga ya. Iya. Oke. Yep. Night. Night. Bangun pagi ternyata kabutnya lebih tebal, hujannya juga lebih lebat. Iya. Jadi kita batal ke puncak Iya. karena percuma nggak bisa lihat apa-apa juga. Sekarang kita mau langsung turun aja ke parkiran. Iya. Kedinginan dia, cuma pakai celana pendek soalnya. Yuk saja terobos gerimis dan kabut ini. You can stay in this burning land. Jalan pulangnya kita coba jalur yang berbeda dari kemarin ya. Katanya 1,5 kilo lebih pendek jalurnya, Iya. tapi sejauh ini sih dia kayak lebih langsung turun ya. Nyemil dulu. So Joy, Soy Joy. seperti biasa. Lost in your world. Memories of home. Parkiran 1 jam 30 menit lagi. Orang-orangnya apa? Orang-orang tuanya tuh mereka kegiatan weekendnya tuh ke hutan, stay di hut, barengan ngegrup sama yang lain. Jadi ngumpul-ngumpulnya itu di hut gitu Di ya. hut, iya lucu banget. Makan siang dulu. Ya, granola Granola Java seperti biasa. nempel di atas. Betul nih. Yes. Terus mau kita tambahin blueberry. Dan udah beli susu kotakan ya. Itu bukan beli, Oh lebih iya. tepatnya. Dari Airbnb. Iya. Oke, Kita udah nyampe sih ya di parkiran. betul. Tapi pengen makan siang dulu. Dan Kak. ini sesuai banget sama ramalan cuaca. Katanya tuh awannya tuh bakal mulai hilang dan matahari mulai muncul di sekitar jam makan siang. Dan iya, dari Oke. tadi kita akhirnya sekarang matahari baru muncul. Iya. Kita sekarang mau ceritain pengalaman kita pertama kali tinggal di hut di New Zealand. Ya. Hutnya itu nggak terduga rame banget. Iya, rame sih, full box sih. Iya. Mm-mm. Rame full book, bahkan ada 3 orang yang datangnya telat nggak booking. Dia akhirnya mereka bertiga tidur di luar pakai hammock. Iya, di Ini- udara yang sangat dingin. Dingin banget ya, betul. Kita aja kedinginan malam. Dinginan di dalam juga. Dan kamarnya itu isinya bunk bed. Bunk Iya. bednya udah ada matrasnya, jadi Iya. cukup bawa sleeping bag sama sleeping liner aja kalau mau juga. Iya. Dan gue lebih saranin bawa sleeping bag sih, soalnya cukup dingin ya. Iya. Terus seru juga di situ, kita ketemu banyak orang, macem-macem gitu di situ. Iya. Dan kita nongkrong di daerah tempat makannya. Dan di situ bisa ngajak ngobrol orang, ketemu orang dari misalnya gak cuma dari New Zealand, ada yang dari Belgium, ada yang dari Australia. Iya. Terus ya jadi ngobrol aja gitu tentang kayak dia kerjanya apa, Iya. interestnya apa, menarik. Jadi ketemu orang baru. Pengalaman travelingnya. Iya, Betul. betul. Terus dikasih kayak masukan-masukan juga ke tempat ini, ke tempat Iya, itu iya, gitu. Iya. Terus nggak nyangkanya tiba-tiba ada yang nanya kita kayak gini. Kamu dari Indonesia? Dengan bahasa Indonesia. Iya.
Bule padahal. Iya, dan ternyata dia memang pernah tinggal di Indo selama 18 bulan dan masih secara berkala balik Indo. Jadi dia masih bisa ngomong bahasa Indo. Bahkan bisa ngitung 1 sampai 10 juga. Ya, dia udah banyak traveling di sekitar Indo ya. Dan semalam gimana tidurnya? Nyaman nggak? Nyenyak nggak? Nggak begitu sih, kedinginan soalnya. Kedinginan, nah itu gue juga sama. Setiap kayak berapa jam sekali tuh ganti posisi karena kedinginan. Iya. Jadi menurut gue penting sih bawa sleeping bag itu Sama biar harus nyaman bawa tidurnya. earplug ya. Soalnya tidurnya bareng yang lain. Iya betul. Jadi kedengeran kalau ada yang ngorok gitu. Betul, dan kadang kayak kita udah pengen tidur pagian tapi yang lain kan belum mau tidur, jadi masih rame hatinya gitu. Iya. Tapi so far sih ini ya seru. Seru. Ya, bisa kenal-kenal orang baru. Iya betul itu menarik. Terus toiletnya seru nggak? Oh, toiletnya itu di luar dan kompos toilet. Toiletnya bentuknya cuma kayak tabung gitu. Kayak tabung isinya kloset tempat duduknya. Kloset tempat duduknya. Iya. Dan dia jatuh jauh banget ke bawah. Iya. Pas awal-awal kita shock banget sih karena baunya kan cukup kuat banget gitu. Iya. Tapi setelah kayak 2-3 kali ya udah lebih kayak baal. Tapi mungkin ada chemicalnya gitu buat ngurangin baunya kayaknya sih. Ada, soalnya ada kayak samar-samar bau sereh. Ya. Setelah makan siang, kita pun melanjutin perjalanan kita untuk kembali ke Wellington. Yuk, kita sekarang mau ke Pine Haven Orchard. Udah lihat reviewnya di Google, cukup bagus. Dan gua pengen banget beli soft ice creamnya. Ya, tadi kita ngelewat ini kayaknya menarik nih ya. Dan banyak yang parkir sih memang ini. Jadi tadi kita beli es krim $5 untuk pakai yang cone ini. Bisa pilih 2 rasa. 2 rasanya itu jadi kita bisa pilih mau buah-buahan frozen apa yang di mix sama es krim vanilanya. Jadi kayak di blender mix kayak McFlurry gitu. Terus kita pilihnya yang blackberry sama cranberry. Enak. Jadi di dalamnya dia nggak cuma jual es krim, tapi dia jual buah-buahan dan sayur-sayuran. Ada jual homemade apple juice juga. Tapi kayaknya yang lebih terkenalnya es krimnya ini. Cherry 150 gram $5. Karena kalau udah mau Natal di sini udah mulai musim cherry, banyak cherry. Tadi kita beli apa lagi yang lainnya? Oh, beli asparagus sama jamur ya. Asparagus, jamur, sama apple juice. Nah ya, apple juice. Sekarang kita lagi jalan mau ke waterfront. Iya. Udah hampir sunset ini. Udah jam berapa sekarang? 8 lebih mau setengah 9. Terus kita rencananya mau makan malam di situ sambil sampai gelap. Iya. Jadi ini kita tuh udah di Wellington lagi nih sekarang. Udah sore ini balik. Di Wellington ini ada waterfront. Jadi kita bisa ada jalanannya panjang banget. Jadi kita bisa jalan di pinggir laut. Ini cakep banget sih. Apalagi lagi cerah dan sunset. Jadi tadi kita udah nyiapin dulu makan malamnya. Udah masak nasi sama masak menu andalan kita seperti di Swiss. Apa tuh? Beef mushroom butter garlic. Iya. Pakai Selalu soyu. saus butter soyu ya. Iya, selalu. Paling gampang dan paling mantap. Akhirnya ada makanan yang lumayan proper. Iya betul, setelah berhari-hari kita tuh makanannya cuman kayak wrap terus ya. Wrap mie instan, bihun instan. Akhirnya makan nasi Granola, sekarang. iya, Iya, granola makan nasi. susu, keripik akhirnya. Ini spotnya cakep ya. Iya, betul. Pas lagi sunset lagi tuh. Iya betul. Pas hari ini tuh anginnya kecil dan mau sunset, cerah banget. Jadi super cozy. Kita mau nyedut teh green tea. Yes. Oh ya, di sini juga banyak yang mancing sih ya. Banyak. Always agitated, lean back and let it go. Always underrated.
advertise a new city to get lost in.